Yohanes, Pak Yohanes. Ya, teman-teman, tolong nanti mulai, kan ini hostnya cuma Pak Derikson nih. Jadi tolong di mute ya semua ya. Takut nanti ada mengganggu ya. Tolong speakernya ditutup semua ya. Soalnya ini hari baru diperpanjang nih tadi pagi, jadinya peraturan baru. Iya, peraturan baru. Itu pusing juga ya kalau kayak gini ya. Saya juga tadi masuknya susah banget. Saya buka tentang ini. Udah iya, saya juga nggak masuk makanya. Iya, sampai 12 menit. Sama. Puji Tuhan masuk. Aduh, itu Moses juga sampai bingung juga ya nggak bisa masuk tadi ya. Karena saya ini nggak bisa buka ini, bingung juga itu. Ya silakan Pak Derikson, boleh dimulai. Ya, kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama mengucap dan melihat betapa baiknya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah itu setia, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita akan berdoa, kita doakan rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang akan masih masuk dalam ibadah ini. Yesus, kau sungguh baik, aku mau memuji, aku mau menyembah. Yesus, kau sungguh baik.
indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Kau indah. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, Kau yang layak terima pujian, terima kemuliaan selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Namamu ajaib, namamu indah. Yesus Tuhan, kami mau merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berfirman Kau Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
sebab perkenanan-Mu, anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami tidak dapat membalas semua perbuatan-Mu yang ajaib, anugerah-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya memuji, menyembah, dan melayani Engkau Tuhan, memberikan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu siapa diri kami sadari kami manusia yang lemah, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami selalu sering terjatuh dalam dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, karena kami percaya Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami. Demikian juga pada saat hari ini Tuhan, Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir ketika kami sepakat di dalam nama Yesus Kristus. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan. Bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Moses Tuhan, Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan juga Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami diberkati pada hari ini, bahkan juga yang memimpin doa syafaat, bahkan juga bincang-bincang doa penutup dan doa berkat Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang masih akan masuk Tuhan dalam ibadah ini, mari Engkau Tuhan yang pimpin, mari Engkau yang jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa jaringan yang kami pakai Tuhan, ada sedikit gangguan, kiranya Engkau yang Tuhan tolong Bapa. Kiranya peralatan yang kami pakai jauhkan dari segala kerusakan Tuhan. Kami mau Tuhan rasakan hadirat-Mu pada saat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada peringatan barusan bahwa itu ternyata hari ini memang kuotanya habis, jadi mungkin 5 menit lagi kita akan disuruh masuk lagi seperti semula gitu. Nanti itu berarti 40 menit gitu. Berarti bersambung-sambung. Mungkin untuk saat ini kita harus ini, karena kalau kita saya kerjakan pengaturan lagi mungkin memakan waktu setengah jam. Jadi lebih bagus kita agak putus-putus dulu, keluar masuk lagi. Nah, karena 5 menit lagi akan kita keluar semua, nanti masuk lagi dalam link yang sama. Kita pakai yang free dulu gitu. Ya. Pak Nikolas pun udah kesulitan masuk ya. Free lewat Pak baru masuk Pak Nikolas. Apa lewat saya buka linknya? Kedua-duanya sulit masuk ya. Iya, apa di emailnya Pak Komikuan, tapi memprosesnya nanti ada waktu setengah jam, jadi tanggung gitu loh. Oh, iya. Makanya maunya sebelum kita live ini, kalau ada yang kesaksian, nanti habis kesaksian baru kita masuk lagi, baru kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Boleh. Ya kan, kalau ada yang mau kesaksian. Hari ini baru diperpanjang Pak Nikolas, jadinya ada peraturan baru. Oh, siap. Ada 4 menit kesaksian. Ya, yang mau kesaksian boleh, silakan. Satu tempo. Nanti kita putus masuk lagi ya, Pak Moses ya. Pak Moses. Ya. Ya, karena ini peraturan baru juga, bingung, padahal udah dibayar. Bayar tapi ganti linknya itu nanti. Ya. Silakan yang mau kesaksian, masih ada waktu 4 menit. Pak Nikolas, ayo kesaksian Pak Nikolas. Ya boleh. Saya memberikan kesaksian tentang kejadian yang kemarin. Itu memang melihat bannya itu kan sedikit mungkin berbahaya ya, ban mobil sampai begitu ya. Tapi yang saya, jadi dalam segala hal ketika terjadi sesuatu, mana jangan panik, tenang. Artinya kita percaya Tuhan menyertai kita. Sehingga saat kita beribadah pun dalam keadaan mobil kempes, kita tenang. Setelah selesai,
maka semuanya berjalan dengan baik. Artinya apa? Tidak gerasa gerusu atau kita ragu atau kita khawatir. Ya, di dalam kehidupan ini banyak hal. Lalu yang saya katakan, sedikit saya memberikan kesaksian tambahan. Sebelum COVID itu saya melewati BSD dan saya membawa 2 mobil ya waktu itu. Satu mobil pickup, yang satu mobil minibus pribadi. Tiba-tiba saya melihat di sebelah kiri itu orang tergeletak. Apakah mati atau hidup, saya nggak ngerti itu. Jadi saat itu saya perintahkan dan motornya sudah ngeglangsar. Jadi ada satu orang polisi tidur, ternyata dia ngebut, ya sudah dia terguling gitu, atau motornya itu terbalik dan dia pingsan lang di situ. Maka saya bilang kepada anak buah, langsung bawa aja naik ke mobil. Kami bawa ke mobil, terus akhirnya kami bawa ke rumah sakit Harun. Dan di sana diperiksa, ternyata memang giginya udah berdarah semua. Ada ompong berapa biji dan berdarah semua. Tapi memang dia tidak mengalami satu hal apapun, cuman memang dalam keadaan luka-luka di dahi dan sebagainya ya. Ya setelah itu memang kita harus bayar karena dia nggak ada keluarga katanya. Maksudnya keluarga yang datang nggak tahu. Ternyata teman yang boncengan sama dia selamat kabur, meninggalkan dia. Waduh, itu benar-benar. Nah, saya kira setelah selesai ya sudah. Yang keluarganya saya bilang saya bukan keluarga, tapi saya lewat terus saya dalam keadaan yang nggak sadar diri, akhirnya diangkat ke sini. Ya, Pak administrasi, ya udah akhirnya saya bayar. Setelah bayar, saya lihat Bapak pulangnya itu enggak, dia orang Batak dari Medan. Akhirnya saya dia ke Melati Mas yang nggak jauh dari situ ya. Kami antar ya, dia orangnya sederhana juga. Memang di depannya ada tambal ban, ya kan. Dan sudah selesai kami antar, yang kami pulang. Nah di sini kita melihat kalau saya mau meninggalkan orang itu bisa, saya pura-pura nggak tahu, ya kan. Tetapi satu hal yang kita lihat orang ini, bagaimana kita lakukan pekerjaan kasih dengan harga. Saya tahu pada waktu itu ketika saya ajak dia ke rumah sakit, teleponnya mati, masih telepon manual itu, dan memang dia orang sederhana, umurnya di atas saya. Ya syukurnya nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian terjadi sesuatu, tapi lecet-lecet. Saya tadi yang kita tabrakan. Yang kejadian, bahkan dia pun terjadi kecelakaan dan dia selamat, maka dia meninggalkan sahabatnya itu. Ada gangguan, iya juga. Dan hambanya tadi yang sudah masuk, Pak Moses tadi, ya kita minta maaf juga bisa terjadi seperti ini. Ya, ini Pak Moses belum masuk lagi nih. Belum. Nah itu Pak Joni perlu juga didalami mengenai Ibu Depari, tapi ini kan tidak direkam ya. Oh direkam loh, wih luar biasa. Rekam. Oh, nanti aja. Baik. Mungkin bisa lanjut ya kali ya, yang tadi ya. Lanjut aja. Lanjut. Ya baik. Jadi Ya, lanjut, artinya, ya Lanjut, Pak ketika Nicholas. kita menolong orang tanpa melihat siapa dia, itulah adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka kenapa saya harus lewat di situ malam jam 11 malam? Kenapa nggak orang lain lewat di situ? Kenapa saya harus bertemu dengan orang itu? Sama dengan kehidupan ini. Kalau kita bertanya banyak, kenapa Yesus harus mati demi kita di kayu salib? Terima kasih. Saya setelah kejadian itu, saya pulang dengan sukacita. Kenapa? Satu hal, saya bisa menolong orang. Bukan soal uang yang saya keluarkan, tapi satu hal yang saya lihat, terima kasih Tuhan, saya bisa menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Jadi kalau sekarang ini saya dengar ada siapa yang sakit dan sebagainya,
karena saya pernah merasakan sakit itu. Jadi cepat kita akan berdoa untuk beliau siapapun. Terus kedua, biarlah Tuhan memberikan mukjizat yang besar sehingga kawan yang kita doakan seperti ini, istri Pak Gembala yaitu Komingguan, ada bagian kita yang memang kita harus doakan supaya apa yang dirasakannya itu mendapatkan rahmat dan kesembuhan dari Tuhan. Nah, kebersamaan ini adalah penting sekali buat kita, supaya hari-hari ini siapapun yang menderita, kesulitan dan sebagainya, kami di FGV, men, ketika ada orang lain yang menderita dan dalam keadaan kesulitan, kalau kita nggak bisa bantu uang, kita bantu doa, kita kasih semangat, jangan mencemoohkan orang, seperti itu. Maka di dalam kehidupan ini, ketika kita bersatu dalam kasih Tuhan, maka kita tidak berani membuat orang itu semakin menderita ketika dia dalam keadaan kesulitan. Maka kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita, sehingga meskipun kesaksian ini sudah lewat waktu yang cukup nggak lama sekali, tapi saya merasakan bahwa di situ hadirnya Tuhan. Maka dia pulang pun dengan selamat, dan yang tadinya pelipisnya itu berdarah banyak sekali, terus kiri kanan dia ngegesrot, itu dia loncat langsung, yang seperti itu. Ya, saya rasa kalau dia tidak terjadi apa-apa pun, Bapak itu pasti ditolong oleh Tuhan juga. Maka terima kasih atas kesaksian ini yang mengingatkan saya bahwa Tuhan baik dan begitu baik kepada kita. Maka hari-hari ini semakin hari kita dekat kepada Tuhan, maka satu yang kita minta, kita selalu minta semuanya yang baru, termasuk hati yang baru, berkat yang baru yang kemarin saya katakan, terus semuanya menjadi baru, sehingga hidup kita selalu diperbarui oleh Tuhan. Asal kita yakin dan percaya, maka kita senantiasa mendapatkan rahmat anugerah Tuhan yang berlimpah. Terima kasih hambanya Pak Derikson, Pak Gembala. Tuhan memberkati. Amin. Ya, karena situasi kita langsung sambut firman Tuhan ya. Supaya nanti kalau firman Tuhan juga di pertengahan nanti stop, kita sambung lagi juga. Mohon maaf, hari ini ada gangguan. Besok kita akan usahakan lebih baik lagi. Kita sambut firman Tuhan dari Bapak Pendeta Moses. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, silakan hambanya Bapak Pendeta James. Pendeta Moses, silakan. Selamat melayani. Ya.
Mari kita berdoa satu hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan di nama Tuhan. Kami sambut firman ya Tuhan di dalam nama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya diperkenalkan oleh Ibu Rini, karena Ibu Rini sering pelayanan di Banjar, di pelayanan di lapas. Karena saya kurang lebih 7 tahun pelayanan di lapas. Dan puji Tuhan, hari ini ada kesempatan pelayanan firman Tuhan lewat Zoom. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama lengkapnya David Moses Widawijaya, biasa dipanggil Moses. Saya 5 bersaudara, anak nomor 3, laki tunggal. Saya anak pendeta, melanjutkan pelayanan di Kota Banjar dekat Tasikmalaya, Jawa Barat, di Gereja Pantekosta. Dan saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Feni, asalnya dari Semarang, dari Tanah Mas. Dan anak saya 1, perempuan, umurnya 13 tahun, sekarang kelas 7 SMP. Dan puji Tuhan, pelayanan sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Usia saya saat ini 50, dan sehat, kuat, pertolongan Tuhan. Mungkin itu cukup mungkin perkenalan dari saya. Kiranya lain waktu nanti kita bisa perkenalan lebih lanjut secara pribadi. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menjalin hubungan kita semakin lebih erat lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya sudah berikan tema firman Tuhan lewat firman Tuhan yang saya berikan kepada Bapak Pendeta itu berkat kesatuan. Diambil di dalam Mazmur pasal 133. Di pasal ini hanya cuma 3 ayat. Kita akan baca ayat ini. Bunyinya demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun, dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita sebagai anak Tuhan, milik Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan ingin kita itu bersatu. Walaupun mungkin kita berbagai organisasi gereja, tapi kita satu tubuh Kristus. Itu yang Tuhan menginginkan, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang.
Kalau kita ingat tahu baik-baik, bangsa Indonesia bersatu, ya, karena dia punya ideologi, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang Dasar 45. Satu kesatuan bangsa, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda kulit, agama, tetapi karena ada kesatuan sehingga negara kita tetap bisa berdiri. Ada royong, saling membantu sehingga meringankan beban dan menyelesaikan masalah lebih ringan. Seperti tadi dengar kesaksian dari Pak Nicholas, bagaimana mempraktekkan firman Tuhan, bagaimana orang yang perlu ditolong. Ini ada berkat yang Tuhan beri luar biasa di dalam hati hambanya. Kita perlu ada kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, terjadinya tercerai-berai. Ya, Tuhan tidak suka hal itu karena akan ada yang disakiti. Tapi kalau bersatu, kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada istilah katakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada berkat kalau kita ada kesatuan. Tercipta sesuatu sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saya akan sedikit ambil di dalam firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Injil Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Bunyinya demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan Yesus menyampaikan lewat doa, ada satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana beberapa waktu lalu kita mengadakan doa lewat media sosial untuk bangsa negara sampai jalin hubungan dengan luar negeri. Dan luar biasa jaringan doa ini membawa dampak. Saya ingat dulu 10 tahun lalu kita pernah mengadakan persekutuan doa, kalau nggak ada di Sentul ya. Dan pengaruhnya, dampaknya luar biasa. Dan kita yakin kalau ada kesatuan anak-anak Tuhan, membangun suatu kekuatan yang luar biasa dan dahsyatnya. Maka itu kesatuan di sini salah satunya kita di dalam doa. Karena di dalam doa ada kekuatan yang dahsyat yang dapat melakukan perkara-perkara besar sehingga bisa terjadi perubahan terjadi lewat kekuatan yang daripada Tuhan. Saya mau ambil firman Tuhan juga diambil dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Walaupun banyak anggotanya, ya, tapi kita satu, ya, yaitu semua dapat menikmati. Kalau kita baca ke ayat berikutnya, ke ayat 26 dan 27, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Saya mau kasih contoh yang gampang. Kalau kita dicubit, ya, atau mungkin kita kejepit pintu, sakit. Tapi bukan hanya sakit tangannya, bisa sakit seluruh tubuh kita. Apalagi kalau contoh sakit gigi, cuma gigi doang. Tapi nyut-nyutnya, nggak bisa tidurnya, meriangnya, kepala cekut-cekut, seluruh anggota tubuh sakit. Nah, jadi kita harus ada kesatuan sehingga semuanya ya ada keharmonisan, ada membawa dampak yang lebih baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak adanya kesatuan, mudah sekali kita akan diadu domba oleh iblis. Makanya itu jangan kasih kesempatan untuk iblis merusak kesatuan kita supaya kita bisa kuat mengalahkan musuh, yaitu kuasa Tuhan bekerja luar biasa dan dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan telah mengubah untuk itu menjadi berkat karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita lihat di Amsal pasal yang ke-10 ayat 22, dikatakan susah payah tidak akan menambahi. Walaupun kita mau kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kita tanpa bersandar dan berharap kepada Tuhan, berkat itu tidak akan turun. Maka itu libatkanlah Tuhan di dalam segala hal, dan Tuhan akan bekerja luar biasa dan dahsyatnya di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya berkat dari Tuhan yang akan membawa berkat itu turun ke atas kita. Kalau saya tambahkan di Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-20, Pengkhotbah pasal 2 sebentar. Pengkhotbah pasal 2 ayat 28 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Dan kita dikenan oleh Tuhan, dekat kepada Tuhan, sesuai hidup kita sesuai dengan firman, lihat hasilnya. Berkat itu alih kepala jadi kaki di kepala, itu malah justru berkatnya akan turun kepada kita. Seperti tadi di Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-8, ayat 28. Kalau kembali lagi ke Mazmur pasal yang Mazmur pasal 133 tadi, ayat yang ke-3 dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung akan berkat kehidupan. Untuk lihat di sini kesatuan ada berkat. Tanpa ada kesatuan tidak ada berkat. Maka itu Tuhan katakan di dalam Matius pasal
18 ayat 19. Ya, dua sepakat, ada berkat dan ada jawaban doa. Di dalam keluarga ada suami istri dengan anak harmonis, ada kebahagiaan, ada berkat turun atas kita. Ya, apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada berkat luar biasa yang turun atas kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, haleluya. Jadi di sini kita akan melihat kegerakan berkat yang luar biasa di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus ada kesatuan. Disitulah ada berkat tercurah seperti embun daripada janggut Harun. Nah, kita akan lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang Tuhan inginkan, supaya umat-umatmu Tuhan, ya, yaitu harus dipertahankan itu kesatuan. Apapun kondisinya, sulit apapun, kita berusaha mempertahankannya supaya ada sukacita, ada damai sejahtera, supaya apapun yang terjadi, Tuhan akan mencurahkan berkat itu kalau kita tetap mempertahankan kesatuan itu. Kita berusaha memelihara kesatuan itu, bukan membuat sesuatu yang tidak baik, berita hoak atau mengadu domba atau berita-berita yang tidak membawa berkat. Tapi kita mau bawa berita kabar baik, membawa cita yang besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita akan lihat juga di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kitab Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini kalau kita ada keterbukaan, ada pemulihan, ada penyelesaian, semua masalah dapat diatasi, membuat kita ada kesatuan, ada berkat yang turun atas kita. Maka dari itu kita harus ada kesatuan, ada kemenangan, ada doa orang yang benar, dan kita akan melihat dampaknya membawa banyak orang-orang mengenal Tuhan, membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kalau saya memberi satu contoh perumpamaan, contoh Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang yang sakit, kita lihat salah di Markus pasal 2 ayat 1. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12.
sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Tadi saya baca kitab Matius, maaf. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atapnya, atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang-orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu, yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita lihat contoh 4 orang ini. Dia tidak putus asa, dia tetap semangat. Bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan? Nggak mungkin secara logika bisa masuk ke dalam rumah itu karena banyak orang. Tetapi dia menjebol atap rumah orang itu. Dia tidak berpikir nanti yang punya rumah itu marah atau tidak. Yang penting orang ini dapat didoakan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan terjadi mujizat. Orang yang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada kesepakatan, ada kesatuan. Ya, sehingga orang ini dapat mengalami kesembuhan. Tadi kita baca di ayat yang ke-12, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan katakan seperti itu. Tandanya Tuhan terkagum-kagum, terheran-heran, saking semangatnya kesatuan itu yang membawa dampak orang yang lumpuh ini disembuhkan lewat 4 orang yang menggotong itu. Nah, maka dari itu kita lihat ada berkat, ada mujizat, ada jawaban, ada pertolongan Tuhan kalau kita ada kesatuan. Kalau kita lihat di contoh di perwira Kapernaum juga di Lukas pasal 7 ayat 9, ketika hambanya itu sakit dapat kesembuhan, Tuhan katakan apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara Israel. Menunjukkan apa? Terkagum-kagumnya Tuhan terhadap perwira Kapernaum ini. Karena hambanya itu supaya dapat sembuh. Dia punya bawahan. Dia sibuk punya kegiatan di kantornya. Tetapi dia tetap utamakan hambanya supaya hamba ini dapat sembuh. Bukan sebangsanya, bukan seagamanya, tapi karena mendengar berita ada Yesus,
dia datang berusaha, dia tinggalkan pekerjaan supaya hamba ini sembuh. Sehingga dalam iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, keharmonisan itu penting. Kalau kita lihat alat musik, contohnya piano, tuts itu ada. Kalau cuma dipencet ya satu, tapi kalau kita dengan keharmonisan dipencet bersama dengan nada yang baik menurut lagu yang kita akan nyanyikan, kedengaran menjadi indah sehingga kita dapat menikmati kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kiranya berkat kesatuan itu akan membawa dampak buat kita semua anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa jadi terang dan garam dulu. Bukan hanya kita pintar bicara, tetapi kita perlu praktek supaya kita bukan hanya pintar tahu pengetahuan isi firman Tuhan, tetapi kita perlu action supaya kita akan melihat karya Allah itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kiranya firman Tuhan yang singkat ini yang saya sampaikan, kiranya berkat kesatuan itu kita rasakan untuk hari ini dan selanjutnya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara firman Tuhan telah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang telah menerima firman Tuhan hari ini. Ya, boleh tutup dalam doa dulu, Pendeta Moses. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat yang kami telah terima. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja untuk kami setiap umat-Mu yang telah menerimanya. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru lewat berkat kesatuan ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya karya Allah semakin dahsyat dan luar biasa memenuhi kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kembalikan pujian syukurkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Moses ya, Moses Ya. yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam kesehatian ya, unity ya, di dalam kasih Tuhan itu nggak mudah ya. Betul. Kenapa saya katakan tidak mudah ya? Karena kita berbagai macam karakter ya, tabiat, sifat ya. Tapi kalau kita bisa punya sifat yang satu hati ya, satu tujuan ya, satu karunia dari Tuhan ya. Amin. Kita harus ada penundukan diri ya, terus rendah hati ya, itu pasti bisa. Ya, seperti kita tahu ya sapu lidi ya, kalau cuma satu itu gunanya nggak ada. Ya, ya. Buat ngapain? Ya, manfaatnya nggak ada. Tapi kalau sapu lidinya banyak, terus diikat, ibarat kata diikat dengan tali kasih dari Tuhan Yesus, pasti kegunaannya banyak itu sapu lidi ya. Bisa buat nyapu, bersih-bersih ya, bisa buat apa itu keprek-keprek ranjang ya, supaya kebut-kebut ranjang ya, supaya bersih ya. Nah itu ya, Tuhan mau seperti itu ya. Saya selalu pegang itu 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa, sehati, sepikir, sejiwa loh. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di dalam mana? Di dalam persekutuan family ministry. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, ada sebuah lagu ya, yang mengatakan gini, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku,
tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, itu satu lagu yang luar biasa loh. Menyatakan bahwa kita harus bangun unity di dalam Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kalau kita bisa kuat di dalam satu unity, dan saya percaya satu tujuan, satu misi, ya dari Tuhan, itu pasti akan tercipta satu nuansa yang luar biasa di dalam kasih Tuhan. Ya, kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, ya, berbicara dengan tutur kata yang baik, ya, tidak maksudnya tidak sembarangan, tidak apa itu, tidak selengean ya orang bilang, ya. Kita harus berubah, ya, karena kita harus ikut teladan Tuhan Yesus. Ya, kapan waktunya? Ya sekarang, ya, karena sudah tidak ada waktu lagi ya kita untuk tidak membangun satu keeratan di dalam kasih Tuhan. Mic-nya ketutup Pak Iwan. Mohon maaf, kita nanti lab dulu baru masuk lagi untuk doa syafaat ya. Karena 6 menit lagi. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, jadi kita harus terus terus bangun satu hubungan yang erat, yang intim satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada perbedaan hitam atau putih, ya, cantik atau ganteng, semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak sahabat melayani Tuhan dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dan juga keluarga diberkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan, jemaat semua diberkati oleh kasih Tuhan. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan
diri. Genapi karyamu. Baik, Tuhan berkati, saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya, amin. Ya, Bu Lydia, doa syafaat Bu Lydia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di sore hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan yang berikan kekuatan buat kami, supaya kami ada kesatuan dan juga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, maupun di dalam baik atau tidak baiknya, kami terus mau bersatu Tuhan, karena Engkau Allah tolong kami di dalam segala perjalanan hidup kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan dan juga kami terus memandang kepadamu ya Bapa. Kami juga mendoakan buat Bapak Moses Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya. Biar Tuhan pakai dengan herannya dan banyak yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga doakan Bapak Pendeta Pamingguan terus pakai dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih, kami juga doakan buat Ibu, Tuhan Kau jamah, Kau berikan kesembuhan yang sempurna. Penyakit sudah dihancurkan dalam nama Yesus, tidak ada masalah. Juga boleh tetap sehat Tuhan, tetap melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa kembali buat Bapak Hendra Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan sempurnanya, biar dia kembali untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kau jamah dan jamah, biar kakinya bisa berjalan dengan baik Tuhan, tangannya juga bergerak dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih Tuhan, terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Tuhan yang melayani buat Bapak Direkson juga, tolong Tuhan Pak Nikolas dan juga Pak Joni Tuhan, Kau tolong semuanya Bapak, biar kasih dan campur tangan-Mu. Bahkan buat kami semua yang mengikuti Tuhan, Kau pakai kami semuanya bersama-sama untuk tetap setia, untuk tetap melayani pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih, kami doakan semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakai mereka semua pelayanannya Tuhan. Kau urapi, Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doakan buat bangsa negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya, biar kasih-Mu terus menyertai tangan, biar Indonesia ada kesatuan, persatuan, boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan juga semua yang bekerja Tuhan, tolong biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga semua para menteri, biar mereka bekerja dengan baik di tempat masing-masing yang mereka sudah dipercayakan untuk bekerja ya Tuhan. Kami serahkan semua DPR, MPR juga tolong mewakili rakyat Tuhan, biar mereka juga bekerja dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semua keamanan juga Tuhan, tolong Bapak, kesehatan yang sekarang mengganggu kembali Tuhan, biar Tuhan tolong jamah dari corona yang baru lagi Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Yang sakit Tuhan jamah, yang ada di rumah mereka, yang ada di rumah sakit Tuhan, tolong semuanya, biar Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, biar Tuhan keadaan ini boleh berjalan kembali dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa kami Bapak, cepat atau lambatnya. Kami percaya Allah terus mendengar dan menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan yang terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, sebelum kita bincang-bincang dengan Bapak Nikolas Liang, mari kita angkat kedua tangan kita.
Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan perisai di dalam setiap hidup orang percaya. Kami percaya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nicholas untuk bincang-bincang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Gembala. Ya, Pak Derikson hold sebentar, ya kan? Hari ini luar biasa karena berturut-turut beliau. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Bapak David Moses, ya kan? Jadi ada dua nabi nama Pak Moses ini, ya kan? Bapak Pendeta Moses. David Moses adalah Daud dan Musa. Itu tahu adalah Ibu Lydia itu. Ibu Lydia tahu itu, ya kan? Baik, terima kasih Pak. Penyatuan ini kelihatannya terlalu bicara. Singkat kata-katanya, tapi sulit sekali untuk menjadi kebersamaan ini. Karena banyak sekali sekarang ini hamba Tuhan saling menjatuhkan. Mereka tidak bergandengan tangan. Ketika satu sama ada masalah seolah-olah mereka tinggal diam. Saya melihat ada beberapa gereja ketika diserang untuk dirobohkan dan sebagainya. Saya percaya di sekeliling situ banyak hamba Tuhan, tapi mereka terdiam. Mereka diam dan mereka diam. Nah di sini saya katakan di dalam kebersamaan ini, dalam pertama adalah ruang lingkup keluarga kita. Karena di dalam setiap kebersamaan ini pasti ada hal-hal yang memang membuat kita terkesima ketika kita bersatu kepada keluarga, istri, anak-anak kita. Selanjutnya kita sebagai gembala atau sebagai evangelis, ya kan, kita bergaul dengan para jemaat dan juga jiwa-jiwa yang selalu yang tersesat, terutama yang tersesatnya nggak repot. Tersesat ini kadang dia tahu Tuhan, dia tahu Yesus, tapi dia mau tinggalkan Yesus. Kalau mereka yang tidak tahu lebih baik seperti diajarkan, oh mereka berut, oh iya, seperti itu. Yang pada akhirnya Roh Kudus bekerja, rasanya lebih gampang, ya kan? Tapi satu hal, ketika doa ini kita kumandangkan, bukan hanya mereka yang berkumandang dalam doa di luar kita, tapi kita pun bisa berkumandang dalam doa. Saya katakan kepada anak-anak Tuhan, ketika satu anak lahir, mereka mulai mengatakan di telinganya, mengatakan sesuatu doa, mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu para nabinya. Tapi kita pun harus seperti itu. Kita bisikan di telinga ini, Tuhan, thank you very much. Anak ini menjadi berkat dan rahmat buat kita semua. Nah, itu satu hal memang perlu pengajaran selanjutnya. Karena tadi mengenai Mazmur 133 ayat 1-3 ya Pak. Dikatakan ini sungguh alangkah baiknya dan indah apabila saudara diam bersama rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Nah, ini pelajaran buat kita juga di FM, supaya apa? Kalau kejadian seperti ini, kejadian seperti ada hal Zoom seperti ini soal kecil. Kenapa? Iblis mencoba menggoda dengan cara itu. Jadi ketika kita mau berusaha untuk ikut ibadah, itulah satu kesatuan di mana kita mau datang kepada Tuhan. Maka kawan-kawan yang memang mereka bermasalah dengan Zoom, nggak apa-apa ya kan, tapi berusaha masuk tentu lebih baik. Tapi kalau enggak, besok jangan lupa seperti itu ya. Baik, terima kasih. Pada sore hari ini yang awal biasa kita panggil adalah
Ibu Gembala Lydia. Silakan. Yang tadi jual